Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, berikut akan dijelaskan kunci jawaban ujian tengah semester semester genap tahun akademik 2022-2023 untuk mata kuliah Fisika 2 yang dilaksanakan pada hari Senin 11 April 2023 jurusan Teknik Industri FTI Universitas Trisakti. Soalnya ada 5. Yang pertama sebagai berikut. Topik tentang listrik statika, hukum kolom, medan, dan potensial listrik. Sebuah bujur sangkar seperti pada gambar ABCD dengan diagonal 20 cm pada titik A, B, dan C masing-masing diberikan muatan titik berturut-turut sebesar min 20 mikrokolom, 40 mikrokolom, dan 20 mikrokolom. Pertanyaannya ada 4. Yang pertama adalah gaya kolom yang dialami oleh titik B. Yang di sini. Kemudian yang kedua vektor medan listrik di titik D. Berarti di atas. Kemudian pertanyaan C adalah potensial listrik di pusat bujur sangkar atau titik E ini. Kemudian yang keempat adalah usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan 10 mikrokolom dari titik E menuju ke titik D. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut, para pemirsa. Nah, ini adalah bujur sangkar tadi. Kemudian gaya kolom yang dialami oleh titik B. Nah, berarti titik B mengalami 2 gaya kolom, yaitu antara B dengan A dan antara B dengan C. Karena muatan di titik A negatif dan titik C juga negatif, sedangkan titik B positif, berarti terjadi gaya tarik-menarik. Jadi yang dari A menuju ke arah A, yang dari C menuju ke arah C. Nah, kemudian jumlahnya adalah resultan dari FBA dan FBC. Ini arahnya ke atas karena nilainya sama. Nah, besar FBA dan FBC menggunakan rumus hukum kolom K kali QB kali QA per RBA kuadrat. Kalau kita masukkan nilai-nilainya dari yang diketahui ini, itu akan diperoleh nilai 360 Newton. Nah, sehingga resultan gaya itu antara kedua vektor FBA dan FBC adalah 360 diakarkan 2 ya, yang tidak tertulis di sini para pemirsa ya. Karena ini baru FBA dan FBC saja. Kemudian pertanyaan B adalah medan listrik di titik D. Nah, jadi titik D ini mengalami medan listrik ada 3 sumber, yaitu D oleh A, arahnya menuju ke A karena negatif sumbernya, D ke arah C, karena C juga negatif, sedangkan D oleh muatan B adalah ke atas EDB, karena muatan B adalah positif. EDA dan EDC nilainya sama, yaitu K kali QA per RDA kuadrat. Ini kalau kita masukkan nilainya 9 kali 10 pangkat 9 kali 20 kali 10 min 6 per 0,1 akar 2 dikuadratkan. Itu akan ketemu 9 kali 10 pangkat 6 Newton per kolom. Sedangkan EDB yang arahnya ke atas sama dengan K QB per R dB kuadrat. K 9 kali 10 pangkat 9 kali 40 kali 10 min 6 QB. Dan R dari B ke D ini sama dengan diagonal, jadi 20 cm atau 0,2 meter dikuadratkan, ketemunya 9 kali 10 pangkat 6. Nah, sehingga resultan dari 3 gaya ini adalah EDA diproyeksikan ke arah sumbu Y negatif, EDC juga diproyeksikan ke sumbu Y negatif, ada 2, jadi 2 kalinya. Kemudian dikurangi dengan EDB yang ke atas. Nah, ini kalau kita hitung, itu ketemunya EDA dengan EDB dijumlahkan secara vektor. Ya. Jadi, ED negatif plus ED positif ketemunya sama dengan ini. Ya, jadi kalau kita masukkan nilai-nilai yang diketahui, itu akan diperoleh hasil akhirnya 3,73 kali
10 pangkat 6 Newton per kolom. Sedangkan pertanyaan C adalah potensial listrik di pusat. Nah, di pusat ini terhadap 3 sumber A, B, dan C jaraknya semua sama, yaitu sebesar 10 akar 2 cm. Nah, sehingga jumlah potensialnya adalah K per R karena R-nya semua sama, kali QA plus QB plus QC. Nah, karena muatannya ini kalau kita jumlahkan sama dengan 0, sehingga potensial di titik E sama dengan 0. Sedangkan pertanyaan D adalah usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan. Oleh karena itu, dihitung dulu VD. Jadi, VE sudah dihitung 0, VD-nya sama dengan VDA plus VDB plus VDC. Kalau kita masukkan nilai-nilainya ini, akan diperoleh nilai 7,5 kali 10,5 volt. Nah, sehingga energi atau usaha yang diperlukan untuk memindahkan sama dengan muatan yang dipindahkan kali beda potensial. Q kali VD min VE, kalau kita hitung dari perhitungan sebelumnya akan diperoleh sebesar min 0,75 Joule. Jadi artinya tidak memerlukan energi tapi dikenai usaha, yaitu sebesar min 0,75 Joule. Nah, itu adalah jawaban untuk soal nomor 1, para pemirsa. Kita akan lanjut dengan soal nomor 2. Soal nomor 2 adalah sebagai berikut. Jadi topiknya tentang kapasitansi pada kapasitor, susunan seri, dan paralel pada kapasitor. Jadi soalnya sebagai berikut, ini gambarnya. Hitunglah kapasitas kapasitor plat sejajar yang disisipi bahan dengan ukuran setengah A. Ini bagian ini setengah. Kemudian setengah D adalah, ini jaraknya D dibagi 2, sisipan yang berbeda. Kemudian nilai sisipan itu masing-masing K1, K2, dan K3 adalah 8, 4, dan 2. Seperti gambar ini. Nah, kalau sebelum diberi sisipan sebesar C0 sama dengan epsilon 0 A per D diketahui 20 mikrofarad, nah kapasitas kapasitor setelah disisipi 3 macam bahan sisipan yang berbeda ini menjadi berapa gitu. Nah, penyelesaiannya sebagai berikut, para pemirsa. Nah, ini kalau kita lihat tampang lintang dari samping, ini ukurannya setengah D, ini setengah A, ini K18, K24, K32. Nah, jadi pada bagian sisipan ini, itu dianggap sebagai kapasitor sendiri. Nah, sehingga nilai dari C1 sama dengan K1 epsilon 0 kali A1 per D1, K1-nya 8, epsilon 0 A-nya adalah setengah A ini, kemudian D-nya setengah D atau D per 2. Jadi kalau kita hitung ketemunya adalah 160 mikrofarad. Sedangkan untuk sisipan yang kedua dengan K2 sama dengan 4, maka C2 sama dengan K2 epsilon 0 A2 per D2 sama dengan 4 kali epsilon 0 kali A per 2 per D per 2, ketemunya 80 mikrofarad. Sedangkan C3 ini sama dengan K3 kali epsilon 0 kali A3 per D3. K3-nya sama dengan 2. Kemudian epsilon 0 A-nya adalah setengah A, kan ini setengah. Kemudian D-nya penuh dari atas sampai bawah, berarti per D. Jadi ketemunya sama dengan 20 mikrofarad. Nah, kemudian totalnya, kalau ini kita analogikan dengan susunan K1 dengan K2 ini seperti C1, C2 seri, kemudian ini baru diparalelkan dengan belahan yang di sebelah kanan, seperti ini. Nah, berarti C totalnya sama dengan C1, C2 diserikan, kemudian baru diparalelkan dengan C3. Jadi untuk seri C1, C2 itu sama dengan C1, C2 per C1 plus C2. Kalau kita masukkan nilai yang sudah dihitung sebelumnya, itu akan diperoleh 160 per 3 atau 53,3 mikrofarad. Sedangkan C total gabungannya itu seolah-olah 2C1 dan C2 diparalelkan dengan C3, itu sama dengan jumlah. Jadi C12 plus C3 itu ketemunya 53,3 mikrofarad. Ini dari 2 seri kapasitor, kemudian ditambah dengan kapasitor bagian yang ketiga C3
20 mikrofarad. Jadi ketemunya 73,3 mikrofarad. Demikian penjelasan jawaban ujian tengah semester untuk soal nomor 1 dan nomor 2. Untuk soal nomor 3, 4, dan 5 itu akan dilanjutkan untuk bagian yang kedua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.